Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila an-nasi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، فإني أسأله تعالى أن كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جناته جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini, semoga Allah mengumpulkan kita nanti di dalam surganya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat duduk kebenaran di sisi raja yang sangat berkuasa. Di dunia, ketika seseorang bertemu dengan seorang figur masyarakat, pemimpin masyarakat, duduk di sampingnya, berdekatan dengannya, apa yang dilakukannya? Selfie dan lain-lain. Itu di dunia, merasa bangga dia. Padahal orang yang di sampingnya tidak lebih lemah dan tidak lebih sesuatu pun dari dia yang mengagungkan manusia tadi. Sama-sama berasal dari air mani yang hina. Bagaimanakah ketika nanti kita bergabung di sisi Allah di dalam surganya, di sisi Allah Al-Malik, Raja penguasa yang memiliki segalanya, muqtadir, bisa berbuat segala sesuatu, tidak ada la yu'jizuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu dilakukan olehnya. Maka ini adalah kebanggaan dan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan dan kebanggaan melebihi posisi di sisi Al-Malik Al-Muqtadir. Ikhwani wa akhwati fillah, tema yang akan kita bahas adalah mengenai harta yang halal membawa berkah. Kata berkah saya pikir sudah menjadi bahasa Indonesia, tetapi akar dari bahasa kata ini dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia arti berkah itu apa? Bertambah. Bahasa Indonesia berkah bertambah. Yang lain? Bermanfaat. Di dalam bahasa Arab berarti kasratul khair. Al-khair artinya kebaikan, kasrah artinya banyak. Karena kata barakah itu berarti sesuatu yang mengumpulkan, seperti kata birkah. Birkah itu artinya apa? Kolam. Apa yang ada di kolam, yang terkumpul di kolam? Air. Maka kata barakah bukan berarti sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang berkumpul, bertambah, berkumpul, bertambah, berkumpul, dan bertambah, dan bertambah. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Maka ini suatu hal yang sangat mulia. Tujuan kebanyakan manusia, umumnya manusia menginginkan keberkahan dalam segala sesuatunya, dan manusia pun saling mendoakan agar saudaranya pun mendapatkan keberkahan. Barakallahu lak, al-mubarak, Eid mubarak, Ramadan mubarak.
Semoga banyak keberkahan dan kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi para ahli bahasa mengatakan kata tabar, pemberian berkah, itu di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab tidak pernah disandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Semuanya Allah. Tidak ada tabarak Muhammad, tidak ada. Tabarak Jibril, tidak ada. Tabarak Musa, tabarak Ibrahim, tidak ada. Tabarak Malakul Muqarrab, tidak ada. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Maka salah kita meminta keberkahan, bukan keberkahan terkadang yang kita dapatkan, malah sebaliknya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin dalam mencari harta, memang harta tidak dipungkiri bagian dari kebutuhan hidup manusia, dan bukan sekadar bahagian biasa, tapi bahagian penting dalam kehidupan manusia. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Bahwa Allah mensifati amwal, harta adalah qiyaman lakum, tonggak berdirinya kehidupan kalian dengan mal, dengan harta. Tidak dipungkiri dalam Islam. Tidak ada manusia yang terlepas dari harta. Dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi salah mencarinya, salah mendapatkannya, maka sebaliknya yang terjadi. Di dalam sebuah ayat Allah menjelaskan orang yang salah mencari penambahan harta, dia cari menambah harta dengan riba. Riba di dalam bahasa Arab berarti bertambah. Dia mencari penambahan harta dengan cara riba. Dia pinjamkan uangnya nominal tertentu, dia syaratkan kepada yang memakai untuk dibayar berlebih, atau dia serahkan uangnya kepada seseorang dan dia syaratkan orang itu nanti mengembalikannya dengan nominal berlebih. Menurut dia bertambah hartanya, karena itu dinamakan dengan riba. Tetapi Allah mengatakan tidak akan bertambah harta dengan riba. Bahkan yang terjadi sebaliknya, dengan riba Allah hancurkan harta kalian. Dan sebaliknya, dengan bersedekah. Kata sedekah berarti kejujuran, sidq, menunjukkan kejujuran keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla adalah as-sadaqatu burhan, kata Rasulullah. Sedekah adalah bukti nyata keimanan seseorang kepada Allah. Karena dalam kasat mata, dalam teori manusia, uang diberikan kepada fakir miskin itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Anda miliki uang 10 juta, kemudian ada kerabat yang membutuhkan, lalu dia minta Anda untuk memberikan bantuan kepadanya. Dari 10 juta tadi, 10% Anda berikan kepada dia 1 juta tanpa harus kembali. Sekarang uang Anda berkurang atau bertambah? Berkurang. Kasat mata berkurang. Tetapi Allah janjikan bertambah. Wa yurbi sadaqat, kata Allah.
Allah gunakan kata riba. Wa yurbi as-sadaqat, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Riba yang diharapkan oleh pelakunya uangnya akan bertambah, ini Allah habiskan uangnya. Sedekah yang dalam pandangan manusia hartanya berkurang, ini yang ditambah oleh Allah. Cara pandang siapa yang benar? Kita manusia atau Allah? Pasti Allah. Maka ini cara mencari keberkahan di dalam harta, yaitu mentaati Allah Azza wa Jalla dan bukan dengan berbuat maksiat kepadanya. Bila berbuat maksiat kepadanya dalam harta tersebut dengan riba yang kita lakukan, sesungguhnya yang terjadi adalah kekurangan dan kehabisan dan kehancuran harta sendiri. Semua teori ekonomi barat maupun apalagi muslim, semuanya menjelaskan sampai pada satu titik bahwa krisis atau penyakit ekonomi yang berbentuk inflasi, berkurangnya daya beli mata uang, tidak akan pernah berakhir sampai kredit pinjaman 0% bunganya. Apa artinya? Artinya inflasi itu hakikatnya adalah berkurangnya daya beli mata uang terhadap barang dan jasa. Apa yang menyebabkannya? Semua para ekonom sepakat adalah riba. Dari mana datangnya riba bisa menyebabkan inflasi? Ketika seorang pengusaha apapun yang dihasilkan oleh dia, untuk permodalan dia mendapatkan pinjaman riba, pasti bunga riba akan dia masukkan ke dalam biaya produksinya, modal produksinya, iya atau tidak? Maka ketika tidak ada seorang pun yang bisa menebak bunga itu besok naik atau turun. Gaib itu. Iya. Sampai sekarang tidak ada libur kenapa hitungannya naik, kenapa turun. Itu sampai sekarang tidak ada teori yang bisa dicerna oleh akal manusia. Sekelompok manusia berada di satu pulau di Inggris. Mereka bersepakat mengeluarkan suku bunga sedunia. Kemudian setiap negara menambah dan mengurangi dari suku bunga acuan tersebut. Ini muncul suku bunga pertama ini, tidak ada yang tahu teorinya, logika tidak ada yang bisa menghitung. Ternyata kemudian bunga naik, suku bunga. Apa yang terjadi dengan barang dan jasa di negara dan di masyarakat dan di komunitas yang para pengusahanya, para produsennya mendapatkan modal dengan pinjaman riba? Apa terjadi dengan harga barang dan jasa? Naik atau turun? Pasti naik. Karena kalau tidak dia naikkan, maka akan rugi dia. Kalau dia naikkan harga barang dan jasa, apa yang terjadi dengan mata uang? Turun atau tidak? Terjadi inflasi. Itu kalau suku bunga dinaikkannya. Kalau suku bunga turun rendah, ya, cenderungannya rendah, maka tetap inflasi juga terjadi. Bagaimana caranya? Karena suku bunga kecil, maka keinginan para pengusaha dan para pribadi mengajukan pinjaman kredit untuk mendapatkan modal atau mendapatkan barang atau mendapatkan rumah atau kendaraan dengan cara riba menjadi tinggi. Iya atau tidak? Karena bunga kecil.
Itu yang terjadi dalam krisis di 2009, dinamakan dengan subprime mortgage. Kemudian bila suku bunga kecil, maka orang saling berlomba-lomba sebanyak-banyaknya mengajukan kredit. Bank-bank tersebut, mereka memang uang kapital yang mereka miliki terbatas untuk memenuhi kebutuhan kredit tadi. Tapi karena banyaknya permintaan, mereka kan sifatnya ingin dapat untung sebanyak-banyaknya. Maka mereka bisa mengeluarkan uang dalam bentuk giral. Bila uang dalam bentuk giral mereka keluarkan, berarti uang yang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa yang ada. Ketika itu bagaimana nasib mata uang tadi? Turun atau naik? Turun. Ini yang digambarkan oleh banyak para ekonom muslim, bahwa dengan riba bukan bertambah harta Anda, bukan harta Anda saja, harta semua manusia akan berkurang dimakan inflasi. Dan itu dirasakan oleh negara seperti negara kita dan negara dunia lainnya. Ya. Bahkan di salah satu negara di Venezuela, untuk beli satu roti, uang yang diberikan sama tinggi dengan rotinya. Riba yang mereka lakukan, ya. Dengan riba tadi Allah cabut keberkahan hartanya. Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Dan kehancuran riba dalam bentuk inflasi ini tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan. Semua orang yang pegang rupiah pasti akan terkena inflasi. Walaupun di tangan presiden, walaupun di tangan menteri keuangan, walaupun di tangan gubernur BI, uang itu tetap terkena inflasi. Ini inflasi adalah bentuk penjarahan yang luar biasa. Kalau orang maling, sekelompok bandit terkenal, mafia terbesar di dunia umpamanya, maling, ambil dari brankas atau dari tabungan Anda, itu angkanya terbatas dan objeknya terbatas. Tapi kalau inflasi tanpa batas, tidak ada batas ruang dan tempat, dimanapun uang Anda akan berkurang nilainya. Kalau 9% inflasinya berkurang, daya belinya 9%. Nominalnya tetap nominal fisiknya 1000 lembar, uang 100.000 rupiah. Berarti berapa itu? 100 juta kan ya? Tetap. Tapi sebelumnya dapat mobil Avanza, sekarang adiknya pun gak dapat. Uangnya tetap tidak berkurang. Maka ini penjarahan yang luar biasa dilakukan oleh para pelaku riba tadi. Pantaslah Allah Azza wa Jalla hanya yang mampu untuk memberikan sanksi kepada para perampok uang manusia dalam bentuk inflasi tadi, disebabkan oleh riba tadi. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Hanya Allah yang bisa memerangi. Siapa yang berani memerangi orang-orang terhormat itu yang berada di balik tempat yang terhormat, gedung yang tinggi? Siapa yang berani memeranginya? Padahal mereka yang penyebab inflasi. Dan siapa juga yang berani memukul para nasabah terhormat tersebut dalam bentuk tabungan riba mereka. Dan mungkin orang-orang itu ada di antara kita, dan mungkin Anda sendiri, mungkin istri Anda sendiri
Gak mungkin Anda pukul, kau yang menyebabkan inflasi 9%. Berarti awas kupukul. Pukul kepalamu juga, kamu juga sama. Kan kamu juga di rekening. Ya. Maka dari mana Anda dapatkan pertambahan uang? Nominalnya bertambah, fisiknya bertambah, daya belinya tidak. Karena dosa yang kita lakukan. Karena dengan cara haram kita dapatkan. Tetapi tobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah yang halal, walaupun sedikit nominalnya, tetapi membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini dia yang barakah. Terkadang barakah itu dengan nominal yang banyak, terkadang nominalnya sedikit. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ketika beliau disandra oleh para khawarij, beliau mengatakan, kalian sandra aku, kalian larang aku minum bi'ru ma'unah, air ma'unah. Padahal sumur ma'unah itu aku beli dan Rasulullah SAW menjanjikan untukku surga. Dia membeli surga 2 kali dari tangan Rasulullah SAW. Ishtaraitul jannata marratain. Aku membeli surga dari Rasulullah 2 kali. Ketika sumber air bersih di Madinah dikuasai oleh orang Yahudi, otomatis kaum muslimin menderita kesusahan mendapatkan air. Maka Utsman menggali sumur ma'unah. Menggali sumur di Madinah tidak sama dengan di Surabaya. Di Surabaya berapa meter ketemu air? Berapa meter? Air bersih, bukan air kotor. 30 meter ketemu? Nggak nyampe. Kalau di tanah Madinah 200 meter baru ketemu. Dan dulu bukan dengan teknologi pakai bor, itu digali. Makanya yang sumur, yang dinamakan sumur itu luas, bisa seluas ini. Karena untuk masuk 200 meter, kalaulah cuma diameternya 5 meter, pasti mati habisan oksigen. Berarti di atasnya nggak kurang diameternya sekitar 30 meter, 40 meter, sehingga airnya nanti membagaikan danau, birkah. Itu dinamakan bi'ru ma'unah. Berapa biayanya? Bayangkan saja oleh antum. Zaman dahulu menggali seperti itu. Ketika perang Tabuk juga beliau membawa 100 ekor unta dan 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Maka Rasulullah pernah menjanjikan, man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Siapa yang membiayai perang Tabuk ini, untuknya surga. Maka Utsman, aku bayar dengan hartaku. 2 kali dia membeli surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bisa beliau lakukan tentu dengan harta perniagaan yang halal yang beliau dapatkan. Abdurrahman bin Auf pernah berwasiat untuk setiap sahabat Rasulullah yang ikut di perang Badar, dia mendapatkan 40.000 dinar. 40.000 dinar berapa ratus gram itu?
sampai 160 kilo sampai 160 kilo. Itu wasiatnya. Ketika beliau wafat, dan wasiat itu kan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ketika beliau wafat, dihitung ada sekitar 100 sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar yang masih hidup. Sepertiga yang masih hidup, semuanya dapat dari wasiatnya Abdurrahman bin Auf. Itu beliau mulai usaha menjadi orang kaya raya tersebut, yang hartanya membawa berkah tersebut. Modalnya dari mana? Karena dia datang dari kota Mekah, hijrah, meninggalkan seluruh hartanya di kota Mekah, datang ke Madinah tanpa membawa satu keping uang emas dan uang perak pun. Kira-kira dari mana modalnya? Pinjam ke IMF, World Bank, bank konvensional, bank syariah, enggak ya, tidak. Bahkan diberikan oleh saudaranya Sa'id bin Ar-Rabi', karena dia datang tidak membawa harta sedikit pun juga dan tidak membawa istri, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'id bin Ar-Rabi'. Maka saudara seimannya ini siap berbagi dengan Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, ambil setengah hartaku, silahkan kembangkan untuk muslim, tanpa pinjaman, tanpa harus dibayar. Kalau rugi tanpa harus dikembalikan, kalau untung tanpa harus dibagi. Ambil semuanya, setengah hartaku. Harta mungkin orang siap berbagi. Yang kedua kata dia, karena kau tidak punya istri, aku punya istri 4. Lihatlah mana yang kau sukai, nanti aku ceraikan. Selesai indahnya silahkan kau nikahi. Kalau ini mungkin jarang orang yang siap berbagi kan ya, istri dia bagi-bagi. Tapi itu yang terjadi dengan sahabat Rasulullah SAW yang Allah abadikan dalam kitabnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka memiliki sifat itsar. Itsar itu mendahulukan saudaranya atas dirinya. Harta mungkin orang siap berbagi, tetapi istri itu kan bagian dari tubuh kita. Ya, tapi itu pun siap dia bagi. Ini gambaran masyarakat bagaikan saudara kandung sebapak seibu, padahal lain bapak dan ibunya. Kemudian dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, orang sedang kepepet. Sering pertanyaan yang masuk ke saya, Ustaz, darurat saya Ustaz, harus saya pinjam ke bank riba Ustaz, harus saya beli mobil dengan cara leasing Ustaz, harus saya berhubungan dengan koperasi Ustaz, darurat Ustaz. Ya. Ini mendapatkan uang tanpa ada sedikit pun yang haram, murni hibah. Ya. Dalam kondisi dia susah karena baru datang hijrah. Tentu ini kan kesempatan bagi orang-orang mengatakan darurat untuk mengambil. Nanti saya kembalikan kalau sudah sukses. Dengan itu pun tidak. Dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam harta dan istri-istrimu itu. Allah berikan kebaikan yang banyak dalam hartamu dan istri-istrimu. Duluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Kalau sekarang dia bertanya, Ustaz, tunjukkan saya di mana pasar Ustaz. Itu ada di pasar Tanah Abang. Ini alamatnya, silakan kau datang. Mau apain? Mau dagang kan gak ada uang. Tapi subhanallah, ya,
untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya seperti tadi, yang ketika wafatnya bisa menghadiahkan kurang lebih dari 1 miliar per kepala sahabat yang ikut perang Badar. Jumlah mereka 100 miliar lebih, itu masih sepertiga dari kekayaannya, belum sampai sepertiga, karena syarat wasiat itu sepertiga. Sisa hartanya sangat banyak, Masya Allah, dan yang halal. Ya. Maka dia pergi ke pasar Madinah yang di waktu itu dikuasai oleh orang Yahudi. Kan tidak ada uang tadi. Kira-kira apa yang dilakukan? Dagang, betul dagang. Tapi bagaimana cara dagang awalnya? Nah, andai adalah Anda, apa yang akan Anda sikap, apa perbuatan yang Anda lakukan untuk dagang tadi, mulai dagang tadi? Kira-kira apa? Hah? Coba pikirkan. Saya mencari-cari apa yang dilakukan oleh beliau sampai beliau menjadi kaya raya. Setelah itu saya temukan di kitab Musannaf Abdul Razak, dan menurut saya masuk akal dikatakan Musannaf Abdul Razak. Beliau memulai membeli barang dengan tidak tunai, yang dibelinya adalah samin wal aqid. Samin itu minyak samin, minyak dari gemuk hewan, dari apa namanya, lemak ya, lemak hewan dan lemak sapi dan lemak unta, itu minyak samin. Dan kemudian yang kedua aqid. Aqid itu adalah susu kering, keras bentuknya, susu kering. Itu salah satu untuk mengawetkan, cara mengawetkan susu. Dan peradaban dari masa Rasulullah sudah ada. Ketika susu unta diperah, mereka letakkan di dalam tempat kayak bulat begitu di dalam tanah. Mereka masukin ke sana, kena panas siang matahari yang terik, dia menjadi keras. Itu tahan bertahun-tahun. Itu makanan pokok. Ketika mereka ingin memakannya, tinggal dimasukin ke dalam air panas, jadi susu segar lagi diminum. Seperti kalau sekarang susu bubuk. Ya, kalau dia bukan susu bubuk, itu namanya aqid. Itu juga ada zakat fitrahnya. Nah, dalam hadis tentang hadis zakat fitrah, beliau beli dengan cara tidak tunai, lalu dijualnya tunai. Untuk bisa seperti itu? Hah? Anda beli tidak tunai lebih mahal atau lebih murah? Itu lebih mahal. Anda jual tunai lebih murah atau lebih mahal? Tapi masih bisa untung. Kalau Anda beli di tempat yang sama, jual tempat yang sama, ya tentu gak mungkin untung. Beli di tempat ini, jual ke tempat lain. Begitu para pedagang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yadribuna fil ard wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah jelaskan dua orang yang melakukan perjalanan ke bumi, di atas bumi Allah ini. Satunya dagang. Apa itu berdagang? Berjalan di bumi, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, membawa barang dagangan. Bawa dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C, dan seterusnya. Satu lagi yang berjalan di muka bumi Allah, keluar dari kotanya ke kota lain untuk berperang, berjihad. Allah lebih dulu kan menyebut orang yang berdagang daripada orang yang berjihad. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa mencari rezeki Allah Azza wa Jalla, membawa perdagangan dari suatu kota-kota yang lain, terkadang lebih mulia daripada berjihad. Jihad tujuannya adalah untuk menghalangi musuh.
agar tidak merusak negara Islam dan menghancurkan Islam. Tetapi berdagang tujuannya adalah memberikan kehidupan kepada kota itu. Andai tidak ada orang membawa barang makanan pokok ke suatu daerah, apa yang terjadi dengan daerah itu? Kelaparan tentunya. Ya. Orang di Arab sekarang makannya nasi atau kurma, makanan pokoknya. Nasi kebuli makanan mereka. Dari mana berasnya datang? Indonesia? Vietnam? Enggak ada Vietnam lagi. India, Bangladesh, Pakistan. Kalau tidak datang dari sana, di Arab tidak ada nasi, kelaparan mereka. Berarti fungsi para pedagang sangat besar. Dan begitu juga dari kota yang lain tidak ada, seperti garam umpamanya. Garam di Jakarta ada tambak garam? Tidak ada. Kalau dari daerah Jawa Timur umpamanya tidak ada pedagang yang mau membawa garam ke Jakarta, enak makanan di Jakarta? Hambat. Maka fungsi para pedagang menghidupkan orang. Kalau fungsi berjihad, dia mempertahankan hidup. Maka hikmah Allah Azza wa Jalla menjelaskan sebagai mufassirin, Allah dahulukan para pedagang daripada para berjihad, sama-sama keluar dari kotanya masing-masing. Karena yang satu menghidupkan, yang satu mempertahankan kehidupan. Pertahanan kehidupan setelah ada kehidupan. Kalau tidak ada makanan di bawah kota tadi mati, nggak perlu ada berjihad, sudah ada mati dia. Paham? Mulia ini, ikhwan. Mencari rezeki yang halal tadi. Jadi tadi sampai di mana kita? Itu masalah berkah tadi kan ya. Sampai di mana tadi? Abdurrahman bin Auf, tadi kan kisah Abdurrahman bin Auf. Dia menjual minyak samin dan akid. Ya, itu yang dia lakukan tanpa modal dan bisa menjadi orang kaya raya sepanjang sejarah umat manusia. Dan tanpa modal haram, modal halal pun ditawarkan dia tolak. Ya, hanya modal kepercayaan orang kepada dia bahwa dia mampu membayar pada waktu yang ditentukan. Dan sampai sekarang pun umat Muhammad SAW banyak yang melakukan perdagangan seperti ini, mencari rezeki Allah yang halal tadi. Ya, beli barang ke Tanah Abang 3 bulan bayar. Biasanya ada 2 bon atau 1 bon. Bayar 1, ambil 1 lagi. Bayar 1, ambil 2. Atau bayar 2, ambil 1. Pokoknya ngutang terus. Ya, tanpa modal dari awal boleh. Dalam syariat Islam, dalam agama Islam dibolehkan. Karena hartanya didapatkan dengan yang halal, maka membawa keberkahan. Sehingga 100 sahabat Rasulullah SAW mendapatkan bagian harta yang luar biasa dari harta Abdurrahman bin Auf tadi. Kalau harta didapatkan dari yang haram, dia tidak akan bisa membawa kebaikan bagi orang yang mendapatkan. Kasus orang-orang yang hijrah dari profesi dan pekerjaan-pekerjaan yang haram sering saya dengarkan. Mereka langsung menyampaikan dan mengeluhkan dengan gaji puluhan juta, tapi mereka mengatakan kami tidak merasakan kebahagiaan hidup, Ustaz. Maka kami hijrah. Ketika kami hijrah, memang rezeki yang kami dapatkan nominalnya jauh lebih kecil daripada riba dahulu yang haram dahulu.
tapi kebahagiaan yang kami rasakan, Ustaz. Kami nggak pernah menyesal berhijrah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia keberkahan. Beberapa orang sering mengatakan gaji yang saya terima memang di atas 40 juta sebulan, Ustaz, tapi rumah masih ngontrak, anak-anak sering sakit, hubungan saya dengan istri dan keluarga tidak nyaman. Setiap hari anak ada aja yang sakit, sehingga uang habis untuk itu saja. Hilang keberkahan. Tidak ada kebaikan dalam harta tadi, dalam uang tadi, karena mereka dapatkan dengan cara yang haram. Tapi yang dapatkan dengan cara yang halal tadi, lihat 100 sahabat Rasulullah ikut perang Badar, masing-masing dapat 1 miliar lebih. Dimulai dari 0 rupiah, memang 0 rupiah, dan dikembangkan dengan cara yang halal. Karena yang membuat langit dan bumi ini Allah Azza wa Jalla, Dia yang membuat sistem di langit dan bumi ini dalam masalah harta tadi. Ketika Allah menghancurkan riba, menghabiskan riba, siapapun yang mengatakan saya tidak, saya tukang riba dan uang saya banyak, berkah hidup saya, adalah seperti ini. Kalau ada, saya tidak yakin. Mungkin dia bohong atau dia membohongi dirinya. Umumnya sampai pun yang pelaku itu non muslim pun begitu. Karena yang dia tentang adalah sunnah kauniyah, ketentuan Allah di dalam mengatur bumi ini. Saya ada kenal seorang teman ini bercerita tentang dirut salah satu bank riba internasional. Orang ini orang Hongaria dan dia kepala se-Asia Tenggara untuk bank riba tadi. Kata teman ini, orangnya workaholic, Ustaz, kerja sampai jam 2 kuat di kantor itu. Saya jadi capek juga ngikutin dia. Suatu saat saya bertanya kepada dia, ya, karena saya sangat kagum dengan semangat kerjanya tinggi. Saya tanyakan kepada dia, akhirnya dia membuka rahasianya. Kata dia, orang melihat saya sukses karena bekerja keras, tapi sebetulnya saya adalah orang yang paling gagal dalam hidup. Saya punya 2 orang anak laki-laki yang saya cintai, tidak punya anak yang lain, tapi dua-duanya terkena penyakit yang terkadang marah, ngamuk, terkadang nangis, autis. Dua-duanya autis. Yang sini kadang lempar ini, yang sini lempar meja, yang situ lempar, autis lah namanya. Ya, rumah kayak neraka, kata dia. Makanya saya lebih baik kerja di bank riba ini daripada di rumah. Gagal hidupnya, sekalipun dia kafir. Apalagi kita orang muslim yang Allah sudah tahu dan kita bisa memberitahu kepada kita, dan kita mengetahui itu adalah haram, tidak pernah akan merasakan keberkahan hidup dan kebaikan hidup. Dan malah yang terjadi sebaliknya, ketika teman-teman tersebut hijrah dan meninggalkan profesi-profesi haramnya tersebut, hidup dengan kesederhanaan. Ada yang mulai dari manajer kredit di sebuah bank riba di Jakarta, bank besar, bank asing juga. Dia resign dari gaji lebih 40 juta per bulan,
dia bekerja dengan menjual frozen food yang dia dapatkan dari teman-teman yang sudah lebih dulu hijrah. Itu dia jual. Ketika saya bertemu dengan dia dan saya tanyakan, afwan akhi, gara-gara anak dulu antum keluar karena baru buku Harta Haram muncul, teman-teman di bank itu minta saya beri kajian tentang buku Harta Haram. 3 kali kajian, 23 yang selesai. Kata HRD bank itu yang Ustaz itu tutup. Daripada sebelum bank tutup, mending dia ditutup kajiannya. Ya, saya bertemu dengan salah seorang teman itu yang manajer tadi dan 10 juta gajinya, dan sekarang mulai usaha dengan seperti tadi, tapi sekarang alhamdulillah rezekinya sudah mulai naik. Banyak proyek-proyek besar sekarang yang dia pegang dengan amanah dan teman-teman. Masalah permodalannya sudah diangkat ratusan miliar proyek yang dia pegang, diberkah dari Allah. Tapi di awalnya ketika mulai dari jualan frozen food, saya tanyakan kepada dia, bagaimana hidup antum? Anak mohon maaf gara-gara anak antum hidup melarat. Enggak Ustaz, tidak ada yang perlu disesalkan. Malah saya berterima kasih sempat dipertemukan dengan Ustaz sehingga saya masih sempat bertaubat. Memang pertama berat Ustaz, terbayang dari gaji 40 menjadi jualan frozen food ala kadarnya. Tetapi Ustaz, di hari saya resign, ini yang tidak bisa dibeli Ustaz. Hubungan saya dengan anak-anak menjadi bahagia. Hubungan saya dengan istri menjadi luar biasa nikmatnya Ustaz. Berbeda dengan dulu. Dulu 40 juta per bulan, saya nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, semuanya ngutang, anak-anak sakit dan hubungan ribut dengan istri. Sekarang alhamdulillah Ustaz, sekarang saya baru bisa beli rumah dengan jualan frozen food tadi. Allah berikan rezeki bukan dengan nominal, bukan merasakan akal kita. Kalaulah berdasarkan akal kita Allah berrezeki, tentu yang paling kaya adalah para profesor. Dan kenyataannya tidak. Ya, banyak orang yang dalam perjalanan akademisnya biasa-biasa saja, IQ-nya biasa-biasa saja, kemampuannya, tapi Allah berikan rezeki jauh lebih besar daripada temannya yang pintar dan jenius dan juara kelas terus. Orang yang mengaku bahwa rezeki didapatkan karena kepintarannya, dia tidak lebih bodoh daripada Fir'aun, daripada Qarun, yang Allah hancurkan dia dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah ketika dia menjadi orang kaya sepanjang sejarah. Kekayaannya tahu Anda sampai ke Pulau Jawa. Coba Anda gali di bawah rumah Anda dapat emas. Harta siapa itu? Karun. Iya, sampai itu. Ada orang kaya seperti itu di dunia, sampai ke dalam tanah Anda pun ada hartanya. Ketika dia mengatakan innama, ketika Musa minta kepada dia agar Qarun memberikan hak dalam hartanya kepada orang yang ditentukan oleh Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Musa, aku kaya enggak ada hubungan dengan Tuhanmu. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat karena harta seperti ini, kekayaan seperti ini, karena keilmuanku, kepintaranku, keahlianku, profesionalismeku dalam berbisnis dan berdagang dan mengembangkan usahaku ini. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Maka dimurkai oleh Allah. Wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Dia dan hartanya kami tenggelamkan ke dalam bumi, kata Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada berbanding lurus antara kepintaran Anda, antara akademisi Anda dengan rezeki Anda. Semuanya murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah barik. Tinggal 3 menit. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak saya tutup.
Bisakah kita hidup di zaman sekarang ini tanpa bank? Bagus pertanyaannya, Ustaz. Bisakah kita hidup di zaman sekarang tanpa bank? Zaman Anda dengan zaman Abdul bin Auf bedanya apa? Ada bedanya? Ada bedanya. Zaman setiap zaman sama. Ya. Kebutuhan Anda akan bank untuk apa? Menyimpan kekayaan, umpamanya menyimpan uang. Uang Anda simpan, kan Anda tahu inflasinya berapa persen per hari ini? Rupiah berapa persen? Sampai 13%? Atau masih 9%? Atau nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu itu berbahaya. Tahu-tahu mendadak 30%. Waliyadzubillah, semoga tidak terjadi ya. Ya. Maka dalam Islam uang tidak dianjurkan disimpan, walaupun emas. Kenapa? Bila emas Anda simpan, akan berkurang emas yang beredar, uang yang beredar, terjadi inflasi. Maka teori, kalau saya tidak salah membaca, kenapa inflasi itu terkadang dibuat oleh setiap negara itu. Sekarang sengaja mereka buat, tujuannya agar uang-uang di tangan orang-orang itu mereka taruh di bank dan mendapatkan bunga penutup inflasinya, agar tujuannya uang tidak disimpan-simpan. Ya, di dalam Islam juga seperti itu. Sekalipun uang emas yang nilai nilainya sangat kuat di antara benda yang lain, tetap tidak dianjurkan untuk disimpan. Umar bin Khattab mengatakan kepada para pemegang harta anak yatim, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim yang kalian pegang, bapaknya wafat, meninggalkan emas 5 kilo, anaknya dapat ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, dan seterusnya. Ya, itu untuk biaya anak itu sampai anak itu besar, diserahkan kepada dia. Itu kata Umar, di tangan wali anak yatim, uang emas yang 1 kilo 2 kilo tadi itu jangan disimpan, diputarkan dalam bentuk usaha. Dalam bentuk usaha, mungkin nggak sebuah usaha dengan risiko yang paling minimal menghasilkan keuntungan 100% dalam setahun? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jelas? Bila pertambahan 100% terkena zakat 2,5%, tergerus atau tidak modal awal? Tidak. Jelas? Itu anjuran Islam. Kemudian dengan diputar uang tadi, modal tadi, akan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari uang ini. Ya, mulai dari produsen barang, kemudian petani, kemudian pengelola, para pedagang, para konsumen mendapatkan manfaat dari uang anak yatim tadi. Dan ketika anak itu nanti kalau disimpan saja, potong zakat 2,5% per tahun sampai 15 tahun, berkurang berapa persen? 2,5% ke 15, 35%. 35% dari sekilo tinggal berapa lagi? Banyaklah berkurangnya kan. Tapi kalau bertambah setahun 100%, dipotong 2,5%, tidak bermasalah, tidak akan menurus. Dari sisi tinjauan ini menguntungkan untuk memutar harta, bukan untuk disimpan-simpan harta itu ya. Ini pertama. Kemudian kebutuhan Anda untuk bank apa lagi? Transfer. Ya udah, transfer bisa kan langsung masukin, beri ke tellernya, kirim langsung, bisa? Bisa. Tanpa harus buka rekening. Apalagi kebutuhan Anda akan bank. Beli rumah, Ustaz. Emang bisa Ustaz ngasih saya rumah tanpa bank KPR? Saya nggak bisa ngasih Anda rumah.
Orang juga nggak bisa ngasih rumah. Yang bisa ngasih rumah kita adalah Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah rumah tanpa harus dengan riba. Mungkin apa yang tidak mungkin. La yu'jizuhu syai'. Allah tidak ada satupun yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Cuman keimanan kita kepada Allah berkurang. Keimanan kita kepada Allah tipis. Ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid di waktu duha, dan biasanya di waktu duha itu para sahabat Rasulullah SAW mereka tidak ada di masjid, mereka sibuk mencari rezeki Allah. Beliau lihat salah seorang sahabatnya berada di masjid, lalu ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apa gerangan yang menyebabkan engkau berada di masjid di waktu orang mencari nafkah? Kata dia, ya Rasulullah, duyunun lazimatni wa humumun rakibatni. Ya Rasulullah, aku banyak utang sehingga aku menjadi gelisah, dikejar-kejar oleh orang-orang. Walaupun mereka tidak meminta, tapi aku sepertinya dikejar-kejar oleh mereka. Kata Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan doa yang kau baca 3 kali di waktu pagi, waktu petang? Aku hafal doanya ini. Kok enggak setiap pagi dan petang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahril rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang di akhir ghalabatid dain, jeratan hutang. Ya. Aku baca 3 hari, kata sahabat ini, faqadallahu daini, maka Allah membayarkan hutangku. Subhanallah. Siapa hutang rumah 2 miliar? Ini rahasianya. Kok ketawa? Itu melecehkan berarti. Masa cuma 1 kalimat Ustaz miliaran hutang terbayarkan? Intinya keimanan Anda ya. Kalau Anda beriman kepada Allah, yakin, ya, semuanya akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana keyakinan hambaku kepada aku. Kalau mereka tidak yakin aku bayarkan hutangnya, tentu tidak akan selesai. Tapi kalau yakin, ada aja jalan yang dibayarkan oleh Allah hutangnya. Raja' bin Haywan diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sirah A'lamin Nubala bahwa beliau yakin dengan setiap firman Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah ulama tabi'in, penasehat Khalifah besar Umar bin Abdul Aziz. Dapat tunjangan gaji dari Baitul Mal 30 dinar setiap bulan, 1 dinar sehari gajinya. Setiap dia terima gaji dari Baitul Mal, langsung gaji itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin A, B, C, D, sampai ke rumah gaji habis. Saudaranya menanyakan, kerabatnya, Raja, engkau orang macam mana? Punya uang banyak, terima gaji, kemudian bagi-bagikan. Kata Raja, aku yakin dengan firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Segala sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah ganti. Wa huwa khairullahu khairul raziqin. Allah memberi rezeki yang sangat baik. Maksudmu bagaimana? Setiap aku berikan, aku masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, di bawah bantalku ada 30 dinar tanpa berkurang. Kata kerabatnya, baik, aku mau amalin juga. Terima dia uang, dia bagiin. Masuk ke dalam rumah, dicari di bawah bantal, nggak ada. Di bawah kasur tidak ada. Dalam baju, lemari, datang kepada Raja. Ayo Raja, kau kayaknya bodoh-bodohin aku ya. Kata Raja, apa? Aku lakukan hal yang sama, kok nggak ada aku dapatin. Kata Raja, amaltullaha bil yaqin wa anta tu'amilullaha bit tajrubah.
aku bertransaksi dengan Allah, yakin mengikuti ucapan Allah dalam Al-Quran, Allah berikan sesuai dengan keyakinanku. Sedangkan engkau coba-coba, iya atau tidak, mungkin iya tidak. Saya coba tes, Allah diuji oleh dia. Berarti dia ragu, Allah berikan keraguan kepada dia sehingga uangnya tidak kembali. Nah, waktu sudah lewat 5 menit, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.